Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fajri. Selamat datang di Fajri Ubaidillah Channel. Hari ini kita tidak akan membahas soal ikan. Hari ini kita akan membahas bagaimana orang Sunda belajar dari filosofi ilmu bela diri pencaksilat. Ya, pencaksilat yang alhamdulillah pada hari ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Kalau kita bicara tentang pencaksilat, kalau saya sih sebagai orang Sunda mendeskripsikan pencaksilat itu ke dalam 5 hal, atau bisa juga disebut Pancasila. Panca yang artinya 5 dan silat adalah gerakan atau jurus yang terukur dan mempunyai arah. Kelima hal tadi itu yaitu 1. Sumerah diri ka Gusti, 2. Hormat ka papada jalmi, yang ketiga micinta lemah jeung cai, yang keempat ajeg keyakinan diri, dan yang kelima nebarkeun silaturahmi. Nah, sumerah diri ka Gusti itu kan adalah sebuah cermin penyerahan diri secara total, dan orang Sunda menerjemahkan ini sebagai totalitas penyerahan diri kepada Gusti Allah. Itu kan artinya totalitas penyerahan diri pada apa yang telah menjadi ketetapan alam, atau orang Sunda biasa sebut sunatullah. Sunatullah itu kan sama saja seperti ilmu fisika, kimia, ilmu biologi, ilmu geografi. Intinya sunatullah itu kan sesuatu yang mempunyai kepastian, seperti air jatuh dari atas ke bawah, air mengalir dari daratan tinggi ke dataran rendah. Siapapun tidak bisa membantah itu karena sudah sunatullah. Konsep dari penyerahan diri itulah lahir falsafah, seperti misalnya sebuah negara akan kuat dengan Tritangtu di Buana, Rama Resih Prabu, social society, guru yang punya independensi, dan pemimpin yang kuat. Ajaran hidupnya yaitu tata salira, tata nagara, tata buana, dan tata surya. Itu semua kan aspek-aspek sunatullah yang bersifat eksak keilmuan tadi kan. Konsep penyerahan dirinya juga jelas. Caranya misalkan manusia gak usah ngurusin alam. Alam udah bisa ngurus dirinya sendiri kok. Justru alam diurus oleh manusia, ya alam itu jadi rusak. Sebenarnya manusia itu gak usah ngatur alam. Justru manusia lah yang harus mengikuti apa kata alam, bukan alam yang harus mengikuti apa kata manusia. Kalau kita bicara tentang penyerahan diri ke Gusti Allah itu kan susah kita menceritakannya. Bagaimana pengakuannya kan tidak terukur. Cara sederhananya, orang yang berserah diri itu kan bisa dimulai dari tidak nebang pohon, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencemari sungai, dan tidak merusak ekosistem dan habitat yang ada di darat, laut, maupun udara. Yang kedua adalah hormat kepada jalmi. Artinya, kita harus menghormati semua orang, mencintai dan menghargai setiap insan agar kerukunan antara manusia yang satu dengan yang lainnya tetap terjaga. Nah, untuk yang ketiga yaitu micinta lemah jeung cai, mencintai tanah air. Tanah dan air itu kan dua warna, hitam dan putih. Tapi dalam terminologi kita itu diterjemahkan menjadi merah dan putih. Itulah kenapa bendera Indonesia warnanya merah dan putih. Kalau hitam dan putih itu lebih ke terminologi ketuhanan. Itu orang Bali yang bisa pakai kain tole. Nah, untuk dalam terminologi kebangsaan kita itu berubah menjadi merah dan putih. Itulah kenapa dalam setiap upacara militer atau upacara kenegaraan mungkin kita sering melihat orang mencium bendera merah putih. Itu sebenarnya hanya simbol untuk menerjemahkan kalau kita mencintai Gusti Allah, kita juga harus mencintai tanah air kita. Dan yang keempat adalah ajeg keyakinan diri, yaitu teguh dalam pendiriannya, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan menjadi diri sendiri adalah hal penting dalam kehidupan ini. Dan yang kelima adalah nebarkeun silaturahmi. Kita harus senantiasa menjaga tali silaturahmi dan menjaga persaudaraan antara kita dengan orang lain, antara suku, antar umat beragama, agar kedamaian dan kestabilan di muka bumi ini tetap terjaga. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari ilmu bela diri. Semoga videonya bermanfaat. Saya Fajri Ubaidillah. Terima kasih sudah menonton. Seperti biasa,
Sampai jumpa.